Akhir-akhir ini orang lagi panas dengan isu di mana pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dipilih secara langsung oleh DPR. Tidak lagi pilkada akan dipilih oleh masyarakat. Isu ini telah marak diperbincangkan di elit politik di isu nasional yang saat ini terjadi, di mana fraksi-fraksi partai banyak mendukung untuk pemilihan langsung lewat DPR. Ada satu partai yang menolak, PDI, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, orang sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang barusan terlibat langsung di pilkada serentak kemarin, mungkin punya sudut pandang lain untuk melihat kasus ini. situasi Saat ini, tapi polemik ini baru yang terjadi wacana. di Indonesia ya. Baru wacana. Nah, mungkin tamang-tamang pendapat bagaimana? Berwacana. Ini kok sebenarnya apa yang orang bicarakan di luar tunggu bicarakan lagi di sini kan? Apa yang tunggu bahas di luar dan. Maksudnya kalau mau ikut DP logika menurut kita ya, Dewan Perwakilan Rakyat berarti dia mewakili rakyat. Berarti dia boleh mewakili rakyat untuk memilih kepala daerah. Kalau ikuti logika yang itu dang. Terlepas dari DP alasan yang paling kuat kan efisiensi anggaran katanya. Mercu kalau misalnya itu ikut sampai logika dang, dorang kan wakil rakyat, berarti mewakili torang. Berarti dorang pesuara pun ya harusnya pantas untuk mewakili torang memilih kepala daerah seharusnya. Seharusnya. Tapi di Konoha kok nyandak begitu. Itu tuh kan. Nah, begitu bagaimana itu? Nyandak dia mewakili suara rakyat. Berarti soalnya kok kalau orang search di sosmed tentang pemilihan langsung pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR, yang memuncul semua postingan dari masyarakat itu menolak rata-rata 95% kalau kita cari-cari. Mereka kalau mau ikut logika seharusnya kan orang pantas untuk mewakili rakyat tuh. Ikuti logika. Kalau mau ikut juga ngapain logika, banyak kan yang menolak. Ini wacana. Berarti itu suara rakyat. Betul. Berarti DP salah. DP salah bukan DP wacana tuh. Tong wakil wacananya rakyat. wacananya enggak salah. Tapi kan sama dengan logika tadi yang dia bilang tuh. DPR mewakili suara rakyat, berarti DPR boleh seharusnya enggak masalah, tapi kan kenyataannya sekarang banyak penolakan. Berarti itulah suara rakyat. Enggak bisa mau DPR memilih kepala daerah secara dorang pemau. Nah, kalau dari Ngoni, dasarnya kan kalau sempat kita baca-baca bahwa dasar kenapa sampai dilakukan pemilihan langsung di Dewan itu karena efisiensi anggaran. Nah, setuju enggak Ngoni dengan efisiensi anggaran itu? Kalau ini kok maksudnya kok ini jadi kita yang penanya kan, Bos? Iya, makanya kita bingung. Kalau nape pertanyaan itu kayaknya orang bukan mau bahas DP setuju, DP alasan atau enggak. Ini tuh orang menurut orang opini pribadi mungkin. Ini menurut kalau pembahasan di Mensre ya, menurut orang keyakinan saja. Menurut orang keyakinan saja. Itu yang kita jelaskan tadi. Sebenarnya ini dong alasan apapun itu menurut kita akan diterima ketika ini rakyat. Kayaknya gua kepercayaan rakyat sekarang Pak anggota dewan sangat kurang. Entah orang sih enggak pernah survei atau apa dah. Cuma sesuai kita memang kalau menurut lembaga survei, ada beberapa lembaga survei terkait hal ini pembahasan DPRD ini yang DP wacana memilih secara DPRD, memang ada lembaga survei yang membuat survei. Banyak responden yang menolak untuk wacana ini. Dan banyak juga yang lembaga survei yang kalau yang kepuasan di dewan memang sangat kurang. Begitu kepercayaan dang. Berarti jadi enggak sinkron maksudnya. Jadi kalau kita secara pribadi memang betul apa yang disampaikan Dela itu kita sepaham juga. Bahwa by logic, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu ketika dorang memilih, dorang itu mewakili dorang. Secara logiknya mungkin dorang bisa analogikan seperti itu. Tapi kita juga sepakat dengan Gray bahwa di mana apakah masyarakat Indonesia ini atau Dewan Perwakilan Rakyat ini akan benar-benar memilih, menunjuk sesuai dengan amanah aspirasi dari masyarakat atau visualisasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan sampai
memang efisiensi anggaran untuk kas negara, tapi akan terjadi proses transaksional di elit politik. Iya. Karena Jangan buktinya sampai hal itu akan terjadi. dan bukan, kalau menurut kita malah sudah terjadi. Jadi begini, Kalau menurut kita malah sudah terjadi gak? Gini. Contoh, bagi-bagi menteri. Itu transaksional. Oke. kalau Itu transaksional. Kita ketua ya, partai karena mau baca calon. Karena datang pak kita, tapi kan kita mesti mau kasih pengana. Iyo, karena kita dukung menteri pak kita ada ampai. politik balas budi. Itu kan Iya. tapi dilakukan secara transaksional kan? Oke. Dengan apa yang kita statement tadi, mungkin ketika ini terjadi, kenapa sampai kita bilang transaksional di elit partai Sabantar, misalnya Gray seorang mungkin dapat dikatakan pengusaha ya, mungkin. Contoh, Gray seorang pengusaha sukses di daerah, ingin melebarkan. Jangan contoh, amin gua. Amin. Contoh pak kita. Gray, Amin Tuhan, amin. Amin. Gray pengusaha sukses di daerah, ingin melebarkan sayap. Oke. Nah, salah satu kita asumsi nih ya, salah satu bagaimana Gray bisa melebarkan sayap ketika Gray bisa duduk di atau menguasai pemerintahan. Iya betul. Nah, untuk melancarkan Gray segala hal ini, proses transaksional akan terjadi. Partai dukung jo kita pe orang, kalau kita jadi bla 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 bla. Iya. Itu tuh yang mau sinkron dengan Gray bilang tadi toh. Iya betul. Nah, itu tapi maksud di mana akan terjadi proses transaksional di elit, dan Iya, bahkan nanti elit partai akan memilih. Elit partai akan memberi mandat kepada anggota dewannya untuk memilih GUP ini misalnya, bupati ini. Iya betul. Akan Itu yang susah. harus orang hindari menurut kita. Akan jadi susah buat orang-orang yang punya punya kompetensi yang memang betul-betul memimpin daerah. Iya toh? Ini orang contoh Ega Ega punya kompetensi untuk memimpin daerah. Tapi karena pimpinan partai di DPRD tersebut, pimpinan dewan di DPRD daerah atau kota punya kedekatan dengan calon yang lain, dia akan memilih calon yang lain, bukan mau pilih Ega. Padahal Ega seorang orang yang paling tepat buat masyarakat, bagi masyarakat. Kan begitu? Bagi masyarakat, dan tapi karena dia punya kedekatan Dengan partai. iya, orang itu punya kedekatan dengan partai, mungkin sama-sama, contoh begini kok Kak, sama-sama orang partai. Orang dua sama-sama orang partai. Tapi ada juga case-case yang mungkin karena lebih dekat daripada dengan tompe ketua partai, kita nyanda. Tapi secara secara dari kalau mau apple to apple, kita punya punya kompetensi yang lebih besar daripada Ngana. Tapi gara-gara Ngana lebih dekat, kan begitu Kak. Iya. Akan terjadi seperti itu kan? Sebenarnya Unis sadar enggak? DP sekarang yang terjadi memang dorang kan selalu bilang Dewan Perwakilan Rakyat memang benar-benar mewakili rakyat. Ini perwakilan rakyat ini. Langkah pertama yang dorang mau lewat akan partai politik toh? Iya. Maksudnya itu sebenarnya sudah terjadi sekarang, dan maksudnya sekalipun memang pemilihan langsung dari masyarakat, sedangkan sekarang yang pemilihan langsung di masyarakat tetap mesti lewat partai loh ini. Susah sekali mau maju independen, coba nih Lia. Kita nih tahu selama ini, terakhir kalau di Kabupaten Minahasa terakhir setahu kita yang mau maju independen itu almarhum JWS nggak jadi. Entah waktu itu kok masih kecil entah apa DP penyebab setahu kita nggak jadi. Seingat kita waktu itu dia berjuang untuk maju independen, dan itu susah sekali, tetap mesti lewat akang partai. Jadi sebenarnya sebelum pemilihan sekarang misalnya wacana tersebut berjalan, sebenarnya tuh praktek-praktek yang orang bahas tadi itu bisa jadi terjadi sekarang. Memang sudah terjadi. Bisa jadi. Kalau independen, nggak bicara independen tadi, sebenarnya sudah terjadi di Pilkada DKI. Iya DKI ya. Dharma Pangrokon kan naik dari independen. Itu yang rame kemarin Panji yang bahas. bahkan dia punya 10% suara. Cuma tetap saja kalah dengan partai politik kan begitu. Belum orang mau bahas lebih jauh tentang wacana itu. Paling Oni setuju kalau kayaknya orang mesti lebih berbenah dulu orang anggota-anggota dewan ini. Karena begini, kalau dari kita, orang nggak bisa dipungkiri, Pak, Bu. iya Bapak, iya. Jadi secara demokrasi saja, kepala daerah yang mencalonkan diri
proses transaksional itu terjadi di masyarakat. Benar. Iya, bahkan di kalangan yang di Orang paling tahu, orang nggak bisa, orang akar itu rumput. sudah jadi rahasia umum menurut kita bahwa proses transaksional pemilihan kepala daerah itu terjadi. Apalagi kalau misalnya proses ini dipilih oleh DPR, lebih parah lagi, begitu berarti apa kan? tidak akan lebih parah lagi? Proses transaksionalnya bahkan mungkin hanya menguntungkan beberapa pihak. Iya. Yang kita maksud sini ya mungkin elit partai. Ini menurut kita ya, menurut kita. Baru kedua, secara objektif kita menilai figur-figur mungkin di dewan ini tidak objektif menilai atau akan memilih. Torang pe karakteristik masyarakat belum bisa. DPR belum menjadi wujud dari masyarakat. Wujud perwakilan yang sebenarnya masyarakat. Ya, karena dari Jangan sampai hal ini menjadi kemunduran reformasi bagi torang masyarakat yang dulu tompe senior memperjuangkan untuk reformasi. Apakah torang akan menjadi kembali lagi ke zaman Orde Lama? Tapi kalau kita mengutip dari Pak Mahfud MD ada pernah bilang, Prof Mahfud pernah bilang, dulu torang kasih turun Soeharto karena KKN, karena birokrasi yang parah, karena dengan KKN dang. Tapi sekarang kolusi nepotisme. Tapi sekarang KKN di mana-mana lebih banyak. Betul. Yo. Ini kita mengutip dari beliau yang bilang seperti itu, dan kita sangat setuju. Dulu partai politik yang korupsi cuma Golkar. Oke. Iya. Sekarang ngana mau cumu semua partai politik ada DP kader yang terlibat kasus korupsi. Oke. Iya kan? Malu kan sebenarnya kalau dari saya turun gara-gara itu, malah sekarang lebih parah. Nah sekarang dengan adanya juga yang wacana ini kalau kita lihat ini ada indikasi mau balik ulang rupa dulu. Kembali ke Orde Lama. Satu pintu. Iya. Satu pintu. Nah, begitu, dan ini semua terjadi nggak mungkin tanpa arahan. Jadi efisiensi anggaran itu hanyalah sebuah alibi menurut gue nih. Menurut kita iya. Jadi sebuah alibi penggiringan opini bahwa ongkos atau cost dari biaya pilkada ini ternyata besar. Menurut kita keyakinan iya. Betul kan? Sepakat sih kita juga seperti itu. Hanya sebuah alibi dari pemerintah bahwa kosnya besar untuk melakukan pilkada, tapi orang lupa bahwa orang karakteristik dari masyarakat ini atau pimpinan yang sudah terpilih masih menurut kita belum kredibel untuk menjadi perwujudan dari masyarakat. Torang petana pemerintah so ambe, torang pe hutan pemerintah so ambe, torang pe kekayaan alam pemerintah so ambe. Masa tong pe suara dong mau ambil nih? Torang pe hak. Apa tuh mau sisa dang? Sepakat? Dela. Jadi berubah. Lo kan Dela bilang tadi logiknya masuk. Iya maksudnya. Supaya apa dang? Supaya orang berpikir dari dua sisi dang. Sebenarnya wacana ini menurut kita bagus dang. Ketika masyarakat benar-benar percaya kepada orang perwakilan. Cuma terlepas dari survei buka jadi TikTok lah tuh, cuma search itu yang ada semua penolakan dari masyarakat, berarti menunjukkan orang tidak percaya dewan. Maksudnya kalau orang percaya, kalau masyarakat percaya boleh mau bikin itu. Siapa tuh yang mau efisiensi anggaran tuh? Pada dasarnya orang memang boleh percaya manusia, kok masa orang mau dituntut mau percaya pada orang. Percaya kan tuh Pak yang Maha Kuasa. Tapi kan ini dorang sebagai DP perpanjangan tangan, iya toh. Tapi kan tong tahu sendiri sekarang yang terjadi di dewan, anak semuanya, tapi banyak kasus-kasus anggota dewan yang menurut kita sekarang luar biasa. Hanya oknum. Oh iya. Oknum banyak dorang. Anggota dewan. Dorang oknum banyak. Anggota dewan bukan oknum. Oknum dewan. Oke dang. Oke. Iya karena terbukti kan anggota dewan ini telah melakukan tindak kejahatan. Ini. Iya. Ini mungkin dari Ngoni. Oknum. Jadi menurut Ngoni argumen-argumen yang orang sempat berdebat saat ini, berdiskusi saat ini, dari Ngoni pribadi bagaimana Ngoni tanggapan, and then
mungkin for masyarakat. Satu pasti ini mau menimbulkan apa? Satu trust issue noh. Ini kan kok masalah trust issue kan, kepercayaan. Ada juga beberapa kalangan masyarakat yang percaya pada DP Dewan masalahnya. Terutama yang bekerja Pak itu Dewan itu. Iya kan? Iya, Kalau juga mau kali berapa ribu ini anggota Dewan yang ada di seluruh Indonesia. Dorang kan punya orang kerja. Dompe orang kerja punya keluarga. Pasti apapun dompe bos pe keputusan dorang mau iko. Itu juga kan suara dari suara masyarakat juga. Berarti Tapi kalau secara kita pribadi, iya dong objektifnya enggak. objektif. Nah orang-orang begitu orang enggak perlu mau pikir objektif. Yang penting dong mau makan. Iya sih, betul. Tapi menurut kita pribadi, kita nggak setuju dengan itu wacana itu. Begitu. Bahkan menurut kita apapun alasannya. Kalau cuma masalah efisiensi anggaran, ya silakan didebat. Kita kalau tertarik malah mau debat itu. Tapi secara kita hati nurani kita suka orang pilih secara tompe hati nurani sendiri kok. Mas, pemilihan langsung. Karena kita masih percaya. Kita tipe orang yang nggak gampang dibeli tapi suara kok. Begitu dong. Kita tipe orang yang bukan tapi suara bukan harga 100-200 ribu. 500. 1 juta. 1 juta. Oke. Itu kan fakta yang terjadi tuh. Jadi begitu no. Dengan adanya itu jadi orang punya harapan kok. Selalu di saat orang ada pemilihan selalu orang punya harapan baru. Siapa tahu pemimpin yang orang pilih ini memang pemimpin yang tepat for memimpin tombe daerah. Betul. Kalau kita daripada fokus itu lebih baik fokus lu kembalikan kepercayaan masyarakat. Betul. Fokus aja dulu untuk mungkin ketika Nguniso mampu bikin masyarakat percaya ini wacana ini bisa orang laksanakan. Nah. DP masalah itu, toh bikin aja dulu orang percaya. Karena kalau kita melihat berbagai kasus korupsi akhir-akhir ini kita jadi kurang percaya Pak anggota dewan. Begitu dah. Jadi kalau kita DP fokus kembalikan dulu kepercayaan masyarakat, baru bahas lagi ini wacana ini. Karena simple. Kalau tong bicara dewan kadang musiman kok DP bae memang. Iyo, datang pas mau pemilihan, begitu maksudnya. 5 tahun satu kali itu kan kenyataannya. Menurut kita keyakinan seperti itu. Pata daerah juga di Minahasa seperti itu kok. Kepentingan. Iyo. Hanya datang karena hanya kepentingan. Setelah itu sudah. Kalau seandainya wacana ini terjadi dong, apa DP dampak bagi masyarakat, bagi Ngoni? DP dampak secara pribadi. Yang menurut Ngoni analisa dong atau asumsi. Maksud dia dampak konkret setelah disahkan atau berkelanjutan. Maksudnya setelah ini kalau sudah disahkan apa yang kira-kira memang terjadi ke depannya. Bukan sama dengan KUHAP. KUHAP ditetapkan, otomatis masyarakat harus mengikuti berlaku. Nah berarti kalau ini sudah diatur, berarti ini kalau ini pemilih pilkada ini sudah diatur dipilih oleh dewan, ya pasti kan sudah ditoki, masyarakat mau tidak mau mengikuti, mau tidak mau. DP dampak langsung begini enggak? Itu. Kalau menurut kita akan banyak UMKM pengusaha sablon kekurangan job di saat pemilu. Otomatis karena enggak ada calon yang bikin baju. Betul. Baliho. Iya. Itu akan berkurang. Maksudnya enggak ada calon karena dipilih langsung Enggak akan dipilih oleh masyarakat kan. Dorangnya enggak ada kepentingan lagi mau bikin baju. Itu menggerakkan roda ekonomi loh itu. Serentak. Iya kan? Masuk. Berapa pasang baju setiap di daerah itu? Setiap calon. Setidaknya itu DP dampak langsung. Habis itu selain itu? Selain itu satu, itu yang kita bilang tadi, ya selain itu yang tadi hilangnya harapan di masyarakat. Orang akan berhenti berharap dong, karena sudah kok, soalnya tuh pilih, soalnya orang pilih kok, apalagi tong harapan for tempe. Tuh DP laeng, tuh ada jelaskan tadi. Sedangkan menurut kita orang itu hidup mesti ada harapan. Kita hidup sampai sekarang karena tapi harapan masih banyak. DP dampak langsung. Setidaknya mau berkurang tadi, satu pengharapan. Kita kurang. Tuh DP lain tuh yang ada jelaskan tadi akan terjadi apa di para elit partai itu DP dampak transaksional dan lain sebagainya.
Jadi satu begini, kita ketua dewan, kita akan pasti pilih kita PK Manakan kok. Oke. Mak, kemungkinan itu sangat besar terjadi. Tuh? Ya kalau kita sendiri sih saat ini Dan Manakan jadi wapres ada no sotetan cuma Manakan jadi bupati. Itu no. Tuh. nah mungkin kalau dari kita sendiri kita salut bagi PDIP yang sampai saat ini masih menolak untuk proses Salut. Masih menolak, Kang. Sampai saat ini menolak untuk pilkada itu dipilih oleh DPR karena kita sendiri sepaham dengan PDIP. Kenapa kita sepaham? Karena bagi kita sendiri pertama sama yang kita bilang tadi itu kemunduran reformasi. Kemunduran reformasi akan kembali lagi ke zaman yang Orde Lama, ya toh. Baru selain itu udah baru. Oke. Baru selain itu kita takuti akan terjadi proses transaksional tadi. Toh? Akan terjadi proses transaksional tadi di mana transaksionalnya bukan lagi dari atas ke bawah, malahan dari bawah ke atas. Akan muncul oligarki baru di tiap daerah yang dimana hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan akan memperbesar dinasti bagi kita sendiri. Kita melihat sedangkan situasi negara demokrasi sampai saat ini saja oligarki itu muncul, kolusi itu tetap ada, korupsi itu tetap ada, apalagi kalau hal itu terjadi, iya toh. Makanya kita analogikan sama yang tadi kita bilang coba Grey yang jadi seorang pengusaha dan lain sebagainya. Ya, jadi dari kita sendiri seperti itu DP dasar. Kita bersama-sama dengan rakyat, suara rakyat yang menolak DPR dipilih. Sama. Kepala daerah dipilih oleh DPR. Jadi dari TMP juga berarti TMP menunjukkan sikap menolak wacana tersebut. Itu. Yang satu, kontrol politik akan berkurang dari masyarakat. Itu yang kita bilang tapi maksud tadi satu pintu. Iya. Jadi Paham. penguasa ya bisa berlaku sesuka dia, no?